muka kurang tidur guys. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya guys, meskipun tidak guys. Bab 207 sampai 208. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan sedikit terkejut. Apakah ada orang lain di sini? Sepertinya saya meremehkan kekuatan keluarga saya. Saya tidak tahu apakah saya yang terburuk di keluarga. Xiaota tiba-tiba berkata, "Jangan kaget, situasinya lumayan sekarang, karena bibimu belum datang. Jika mereka datang, itu akan sangat menyenangkan." Xiaota tahu betul bahwa meskipun Ye Guan telah dibebaskan, tapi itu punya premis, dan premisnya adalah bahwa alam semesta yang sebenarnya tidak bisa diganggu oleh dedaunan kecil. Apapun level orang kuat yang keluar dari alam semesta nyata, apapun level orang kuat yang keluar dari sisi Ye Guan, jika dewa sejati mengambil tindakan, maka akan ada 3 pedang yang keluar dari sini. Dibandingkan dengan yang lain, jika keluarga yang berperilaku buruk, siapa yang bisa dibandingkan dengan dia dan ibunya? Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Bibi?" Xiaota berkata, "Kamu punya banyak bibi, dan kamu akan mengenal mereka di masa depan." Ye Guan hendak berbicara, dan pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dari ruangan terowongan waktu di kejauhan. Seorang pria paruh baya berpakaian putih. Begitu pria paruh baya itu melangkah keluar, aura kuat menyapu tubuhnya, dan dalam sekejap, bidang bintang mendidih. Inilah kaisar dewa lainnya, di sisi Ye Guan. Ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Meskipun jaraknya puluhan ribu kaki, auranya masih begitu kuat hingga membuat orang tercekik. Dunia nyata ini sungguh gila. Untuk membunuh Ye Guan hari ini, begitu banyak kaisar dewa yang dikirim. Tidak jauh dari Ye Guan, ekspresi Tuan Wu sangat jelek. Kali ini, yang memiliki rasa kehadiran paling rendah adalah Paviliun Xianbao. Awalnya aku di sini untuk melindungimu, tapi sekarang aku tidak bisa membantumu. Itu benar-benar tidak ada rasa keberadaannya. Namun, dia juga tidak berdaya. Karena kartu truf Qin Guan semuanya ada di alam semesta. Hanya ketika dia pergi ke alam semesta, disitulah markas Paviliun Harta Karun Abadi berada. Dan dia tidak punya hak untuk memobilisasi beberapa senjata rahasia. Tuan Wu mendekati Ye Guan, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, ketika Anda memiliki kesempatan, Anda harus pergi ke semesta. Ada banyak hal di sana yang menunggu Anda untuk mewarisi." Ye melirik ke arah Tuan Wu, yang berkata dengan serius, "Selama kamu sampai di alam Zou, tidak ada yang bisa menyakitimu." Ye Guan memandang rajaan dari kejauhan. Jelas sekali bahwa rajaan ini tidak menginginkannya untuk pergi ke alam Zou. Setelah Kaisar Dewa berpakaian putih keluar, dia melirik An Nanjing di kejauhan, lalu menatap rajaan dan membungkuk sedikit. Salut, melihat pemandangan ini, Ye Guan menyipitkan matanya. Dari mana asal rajaan? Dia mampu membuat para kaisar dewa ini mematuhi perintahnya. Rajaan berkata dengan tenang, "Hanya kamu satu-satunya." Haha. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba datang dari balik terowongan ruang waktu, dan kemudian, seorang pria parubaya kekar melangkah keluar, yang tengah pria berusia sangat tinggi. Tubuh bagian atas telanjangnya ditato dengan banyak tanda misterius kuno. Inilah kaisar dewa lainnya, ekspresi Ye Guan menjadi gelap. Apakah semua kaisar dewa di dunia nyata ini begitu tidak berharga? Atau haruskah ku bilang,
Apa kalian semua dipindahkan ke sini karena ini? Setelah pria paruh baya kekar itu keluar, dia memandang Pangeran An dan memberi sedikit hormat. Pangeran An. Raja An mengangguk sedikit. Di mana kaisar dewa lainnya? Mereka belum tiba. Apakah kamu tidak menatapku? Pria kekar itu berkata dengan cepat. Mereka mungkin harus lebih lambat. Pria kekar itu tidak berani berkata apa-apa. Dia memandang An Nanjing yang tidak jauh darinya. Dia memandang An Nanjing dan tertawa. Aku akan menemui orang ini dulu. Lalu dia meninju. Dengan pukulan ini, galaksi dan alam semesta di sekitarnya meledak seperti air mendidih. Hancurkan galaksi dengan kepalan tangan, wajah seorang Nanjing tanpa ekspresi. Dia maju selangkah dan menusuk dengan tombak, ledakan. Di bawah pandangan semua orang, pria kekar itu terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Dan begitu dia berhenti, tangan kanannya terbelah dan darah berceceran. Pria kekar itu sedikit bingung, sangat kuat. Namun An Nanjing masih belum memanfaatkan kemenangan tersebut untuk mengejar kemenangan. Jadi dia tetap berada di sisi Ye Guan. Sekali lagi, Ta Ye tidak bisa diandalkan. Anda harus melihatnya sendiri. Saya sangat mempercayai Guru Ta sehingga sesuatu yang besar terjadi. Di kejauhan, Raja An memandang An Nanjing dengan ekspresi yang sangat serius. Kekuatan wanita ini jauh melebihi kaisar dewa. Belum lagi 10 kaisar dewa, bahkan 20 kaisar dewa mungkin tidak mampu mengalahkannya. Karena sampai saat ini, dia menemukan bahwa Valkyrie ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Memikirkan hal ini, wajah Raja An menjadi lebih serius. Pria kekar itu masih ingin mengambil tindakan, tetapi Raja An tiba-tiba berkata tidak perlu mengambil tindakan. Pria kekar itu memandang ke arah Raja An, yang berkata tanpa ekspresi, dia adalah dewa seni bela diri, kamu bukan tandingannya untuknya. Dewa seni bela diri, pria kekar itu berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah membunuh banyak dewa perang di alam semesta lain. Raja An melirik pria kekar itu, kalau begitu, teruslah naik. Pria kekar itu tiba-tiba merasa sedikit malu bilang kamu tidak mau memberiku langkah ini. Faktanya, dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita di seberangnya dalam pertarungan tadi. Saya harus mengatakan bahwa dia juga terkejut bahwa dewa prajurit tingkat rendah dari alam semesta bisa begitu mampu bertarung. Raja An tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, lalu kita akan bertarung dalam kelompok. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya dalam satu pertarungan, kamu harus bertarung dalam kelompok. Di kejauhan, di samping An Nanjing, Ye Guan berkata dengan suara yang dalam. Senior, mereka mungkin kedatangan Kaisar Dewa. An Nanjing mengangguk. Saya tahu. Orang-orang kita akan segera datang. Ye Guan bertanya, berapa banyak? An Nanjing menggelengkan kepalanya, tidak banyak. Seorang Nanjing berkata lagi, tapi dia sangat pandai bertarung. Pada saat ini, lelaki tua lain muncul di terowongan ruang waktu. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam besar, dengan tangan tersembunyi di balik lengan baju, dan matanya dingin, tapi berjalan dengan tenang. Ketika dia tiba, dia berdiri di samping Raja An. Raja An melirik lelaki tua itu, di mana istrimu? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan tenang, dia akan segera sampai. Raja An mengangguk sedikit, dan dia menunjuk ke arah Ye Guan di kejauhan. Aku mau untuk membunuh yang ini dulu nanti.
yang panjang ini, semakin tampan. Kalian semua ingat, aku akan menemukan cara untuk menahan dewa perang itu. Kalian harus membunuhnya sesegera mungkin. Kita hanya punya satu kesempatan untuk serang. Jadi kalian semua berikan aku kekuatan penuh kalian. Semua kekuatan kalian, tahu? Mendengar ini, semua kaisar dewa memandang Ye Guan dan sedikit mengangguk. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Astaga, wanita ini sungguh keterlaluan. Apakah aku punya dendam padamu karena membunuh ayahku? Benar-benar intimidasi jika kamu mengincarku seperti ini. Seorang Nanjing melirik kerajaan. Kerajaan ingin membunuh Ye Guan. Mengapa dia tidak ingin membunuh wanita dengan identitas luar biasa ini? Ledakan, pada saat ini, di terowongan ruang waktu, aura kuat lainnya menyapu. Saat aura kuat ini muncul, seorang wanita tua perlahan keluar. Wanita tua itu juga mengenakan jubah hitam. Setelah keluar, dia melirik ke arah Ye Guan dan yang lain di lapangan dengan dingin, lalu berjalan perlahan ke sisi Wang An. 6 kaisar dewa, melihat barisan ini, semua orang di sisi Ye Guan tampak serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia nyata ini sungguh gila. Ye Guan juga tampak serius. Anda harus tahu bahwa sejauh ini, hampir 10 kaisar dewa telah dikirim di dunia nyata. Sekelompok dari Akademi Guangxuan, ini kumpulannya. Masih ada sekelompok orang yang pasti menahan Kaisar Pedang Ye Yu dan yang lainnya di medan perang virtual. Meski begitu, dunia nyata ini masih bisa memanggil begitu banyak orang kuat. Dapat dilihat bahwa keseluruhan kekuatan dunia nyata jauh lebih kuat dibandingkan dengan Guangxuan Universe. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Awalnya aku mengira debutku akan menjadi puncakku, tapi sekarang sepertinya aku belum mencapai puncaknya, tapi aku sudah memiliki kegilaan. Sungguh, dia menjadi gila saat melihat wanita ini terus meminta orang untuk mengalahkannya, dan dia masih menjadi wanita terkuat di dunia. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Tuan Ta, di mana tas kain yang ditinggalkan ibuku untukku?" Xiao Ta berkata, "Aku akan memberikannya padamu." Setelah suaranya turun, tas kain putih kecil muncul di mata Ye Guan. Ye Guan mengambil tas kain kecil di depannya dan hendak membukanya, tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa membukanya sama sekali. Ye Guan tercengang. Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak dapat membukanya untuk saat ini." Ye Guan bingung, mengapa? Xiao Ta berkata, "Karena beberapa benda di dalamnya sangat berbahaya. Ibumu takut kamu tidak tahu caranya bermain dan akan bunuh diri." Ye Guan mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang berbahaya. Xiao Ta berkata, "Semacam bom." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Situasinya sangat tidak menguntungkan, mengapa tidak menggunakannya? Tuan Ta, tolong bantu saya membukanya." Saat ini, dia tidak akan terlalu bertele-tele. Gunakan harta apapun yang Anda miliki, Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, benda-benda itu benar-benar tidak berguna, sungguh. Ye Guan sedikit bingung, tidak bisakah kita menggunakannya untuk menghadapi dewa? Xiao Ta segera berkata, "Tidak. Kerusakan dari benda-benda itu tidak membedakan antara diri kita dan musuh. Sekali digunakan, semua orang akan mati." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ta, apakah kamu mencoba membodohiku lagi?" Xiao Ta berkata dengan getir,
leluhur kecil, jangan membicarakan hal-hal yang ditinggalkan ibumu. Ayahmu tidak berani menggunakannya dengan santai. Jika salah satunya tidak bagus, semua orang akan hancur. Jika itu jatuh ke tangan Ye Guan, dan Ye Guan tidak mengerti, siapa yang bisa menahan pelecehan ini? Setelah mendengar perkataan Taiye, Ye Guan melihat tas kain kecil di tangannya dan merasa sedikit bingung. Apa sih? Kekuatan tidak membedakan kawan dan lawan? Pada saat ini, Tuan Wu di samping juga mengangguk dengan cepat, jangan menggunakannya sembarangan. Tunggu sampai Anda terbiasa dengan hal-hal itu sebelum menggunakannya lagi. Teknologi berada di bawah kendali Xiao Ai. Bukan dia. Tidak masalah. Tapi dia juga tahu bahwa hal-hal yang diciptakan oleh Master Pavilion Qin dan Xiao Ai itu keterlaluan. Itu adalah sesuatu yang Ye Guan tidak bisa kendalikan sekarang. Mendengar perkataan Tuan Wu, Ye Guan mengurungkan niatnya untuk membuka tas kain kecil itu, namun ia semakin penasaran dengan isi tas kain kecil itu. Pada saat ini, di terowongan ruang waktu, aura kuat lainnya tiba-tiba meletus. Dan kemudian, seorang wanita berbaju biru perlahan keluar. Wanita berbaju biru itu memiliki rambut merah, diikat dengan santai di belakangnya, dengan ekspresi dan mata yang dingin emosi. Setelah wanita berbaju biru keluar, dia menatap An Nanjing di kejauhan, lalu gemetar dan muncul di depan Raja An. 7 Kaisar Dewa, suara pelan pin drop terdengar di lapangan. Sekarang, Raja An dikelilingi oleh 7 Kaisar Dewa. Namun, begitu Kaisar Ilahi muncul, tiba-tiba terdengar suara gemetar yang hebat di terowongan ruang waktu. Di bawah pandangan semua orang, sekelompok pria kuat berbaju hitam tiba-tiba keluar dari terowongan ruang waktu. Ada ribuan orang. Ribuan orang ini mengenakan baju besi dan helm hitam, memegang tombak di tangan mereka. Saat mereka berjalan keluar, aura kuat tiba-tiba menyapu lapangan, dan kemudian bergerak menuju Akademi Guanxuan di kejauhan. Seorang Nanjing maju selangkah dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, dalam sekejap, aura kuat itu langsung dihancurkan oleh An Nanjing. Melihat kedatangan pengawalnya sendiri, Raja An tiba-tiba membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, segel emas tiba-tiba naik ke langit. Segel itu membengkak di tengah badai, dan dalam sekejap ukurannya menjadi 10.000 kaki, ada gelombang teror. Tekanan langsung menyelimuti An Nanjing. Raja An menatap An Nanjing. Aku akan menahannya. Pergilah dan bunuh Ye Guan itu. Jangan menahan diri. Beri aku langkah besar. Bunuh dia. Tidak ragu sama sekali. Dia bergegas menuju Ye Guan di kejauhan. Sebuah Nanjing tampak sangat tenang. Pada saat ini, di atas kepala Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Boom, aura yang kuat menyapu dirinya. Tiba. Ada orang untuk Anda, dan ada orang untuk kami. Lebih dari manusia. Siapa yang dapat memperoleh lebih banyak pendukung dari keluarga Wang? Semua orang melihat ke atas kepala Ye Guan. Di atas kepala Ye Guan, berdiri seorang gadis kecil. Gadis kecil itu memiliki 2 tanduk di kepalanya. Dia mengenakan kemeja lengan pendek bermotif putih di udara. Bagian bawah tubuhnya adalah sepasang celana panjang biru dengan beberapa lubang di dalamnya, tampak agak lusuh, dan sepasang sepatu putih di kakinya dengan beberapa gambar binatang lucu di atasnya. Gadis kecil itu memegang manisan Hao di tangannya dan menjilatnya perlahan. Di bahu gadis kecil itu,
ada seorang lelaki kecil berbulu putih tergeletak di sana. Lelaki kecil itu menatap penuh semangat ke arah manisan Hao di tangan gadis kecil itu, menjilat bibirnya dari waktu ke waktu, tampak sedikit cemas. Di samping gadis kecil itu, ada seorang wanita berdiri. Wanita itu mengenakan gaun putih, dengan syal rambut panjang, dan alis yang indah. Dia memegang Fang Tian Pine Halberd. Dua orang, Ye Guan sedikit bingung. Dia melirik pria kulit putih kecil di bahu gadis kecil itu. Dengan ini, usianya baru 2,5 tahun. 2,5, sedikit kurang. Pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan. Xiao Bai, lindungi si kecil ini, Arya. Jika tidak, ayo bertarung. Dia bergegas keluar. Mendengar perkataan An Nanjing, wanita berpakaian putih di sebelah Arya tiba-tiba bergegas keluar. Dan gadis kecil bernama Arya menyerahkan manisan Hao di tangannya kepada lelaki kecil di bahunya. Dan dia sendiri langsung bergegas keluar. Seluruh alam semesta galaksi runtuh dan dihancurkan sedikit demi sedikit pada saat ini. Semua orang terkejut. Ye Guan juga melebarkan matanya. Gadis kecil yang galak, pria kulit putih kecil itu tetap di tempatnya. Dan dia dengan cepat menjilat manisan terakhir. Pada saat ini, suara An Nanjing tiba-tiba keluar dari kejauhan. Xiao Bai, lindungi pria kecil itu. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Bai berkedip dan sedikit bingung. Dia melihat sekeliling, siapa yang dia lindungi. Saat ini, Ye Guan di bawah tiba-tiba berkata, "Aku." Xiao Bai menatap Ye Guan, dan Ye Guan menunjuk pada dirinya sendiri. Dia memintamu untuk melindungiku. Xiao Bai menatap Ye Guan, dan dia berkedip ke bahu Ye Guan, lalu dengan lembut mengusap kepala Ye Guan dengan cakar kecilnya. Ye Guan terdiam, apakah kamu salah mengira aku kucing? Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat tidak jauh dari sana. Sebuah tombak tiba-tiba melintas di antara alis seorang kaisar dewa, dan kekuatan yang kuat langsung menyeret kaisar dewa itu mundur puluhan ribu kaki keluar. Pada saat yang sama, gadis kecil di sebelah An Nanjing juga melompat dan menghancurkan langit berbintang dengan satu pukulan, dan dua kaisar dewa di langit berbintang itu mundur langsung hingga ratusan ribu kaki. Kedua kaisar dewa langsung dimusnahkan, dan jiwa mereka berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Melihat adegan ini, Ye Guan tampak terharu. Gadis kecil ini sangat menakutkan. Di sisi lain, wanita berpakaian putih memegang tombak yang dicat Fang Tian dan bertarung melawan tiga kaisar dewa sendirian. Dia tidak kalah sama sekali, dan langsung menekan beberapa kaisar dewa dan membuat mereka terengah-engah. Liar. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di Akademi Guanxuan terkejut. Meski jumlah orangnya sedikit, mereka sangat mampu bertarung. Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat pria kulit putih kecil di bahunya dan bertanya, "Apakah kamu juga pandai bertarung?" Xiao Bai berkedip, lalu melambaikan cakar kecilnya, dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba mengeluarkan dua seperti telur benda itu keluar dengan sebuah tombol di atasnya. Brengsek, Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Bang." Ye Guan tampak bingung. Apa ini? Xiao Bai menyeringai, lalu menyerahkan dua benda mirip telur itu. Ye Guan mengambilnya, dan Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Jangan bermain-main dengan benda ini, itu akan." Saat ini, Ye Guan sudah menekan tombolnya. Xiao Ta melihat Ye Guan menekan tombol,
Xiao Bai berkedip, lalu melambaikan kaki kecilnya dengan cepat ke samping. Wajah Ye Guan penuh kebingungan. Apa maksudmu? Xiao Ta tiba-tiba gemetar. Sialan, cepat buang. Saat ini, Xiao Bai tiba-tiba menutup matanya dengan cakarnya. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari telapak tangan Ye Guan. Kekuatan yang kuat itu langsung menjatuhkan Ye Guan ribuan kaki jauhnya. Semua orang bingung, setelah Ye Guan berhenti, jiwanya menjadi ilusi dan transparan. Jika bukan karena bantuan bos misterius di menara kecil, jiwanya akan terpesona. Semua orang memandang Xiao Bai dengan wajah waspada. Saya khawatir ini tidak dikirim dari pihak lain, bukan? Ye Guan juga bingung. Saat ini, dia merasa kepalanya berdengung. Apa-apaan? Dia hampir meledakkannya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kematian sudah begitu dekat. Pada saat ini, Tuan Wu muncul di depan Ye Guan. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah kotak hitam tiba-tiba terbang ke kepala Ye Guan. Saat berikutnya, nafas jiwa yang murni terus mengalir ke dalam jiwa Ye Guan, dan segera, jiwa Ye Guan menjadi sedikit normal. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitarnya menghela nafas lega. Ye Guan memandang Xiao Bai di sampingnya. Xiao Bai penuh kepolosan dan melambaikan cakar kecilnya, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Ye Guan bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, apa yang dia bicarakan?" Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, dia berkata, "Kenapa kamu tidak membuangnya? Bagaimana aku tahu kamu memberiku sesuatu yang bisa meledak?" Ledakan ini hampir membunuh jiwanya, kulit kepalaku mati rasa. Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba melambaikan kaki kecilnya, dan tiba-tiba, sebutir telur sebesar semangka muncul di hadapannya. Ekspresi Ye Guan membeku, orang-orang lainnya juga tampak serius dan waspada, dan mundur dengan kasar. Xiao Bai mengarahkan kaki kecilnya ke telur besar itu dan menyeringai. Ye Guan menatap Xiao Bai, wajahnya penuh kewaspadaan, dan bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, apa yang dia katakan?" Xiao Ta berkata dengan tenang, dia berkata bahwa yang ini lebih kuat dan dapat meledakkan seluruh alam semesta. Lakukan kamu menginginkannya. Mainkan. Ekspresi Ye Guan membeku. Apakah dia serius? Xiao Ta berkata, dia mungkin tidak mengira kamu lemah. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba retak di kejauhan, dan nafas yang kuat tiba-tiba meledak ke arah Ye Guan. Orang yang mengambil tindakan adalah Raja Nan. Raja An menatap Ye Guan. Ketika dia melihat kekuatan An Nanjing dan yang lainnya, dia tahu bahwa Kaisar Dewa ini tidak dapat menghentikan ketiga orang ini. Sangat mampu. Oleh karena itu, jika dia ingin membunuh Ye Guan, dia harus memanfaatkan kesempatan sesaat ini. Melihat Raja An bergegas ke arahnya, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Rajaan ini bahkan lebih kuat dari Kaisar Dewa. Di sisinya sendiri, Ye Guan tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiao Bai. Ketika Xiao Bai melihat Rajaan bergegas ke arahnya, dia tertegun sejenak, lalu bersembunyi di belakang Ye Guan dan menutupi matanya dengan tangannya. Ye Guan hampir pingsan. Apakah si kecil ini benar-benar ada di sini untuk melindungi dirinya sendiri? Siapa yang melindungi siapa? Xiao Ta hampir pingsan. Xiao Bai, pukul dia, kamu bisa mengalahkannya.
Xiao Bai tertegun setelah mendengar kata-kata Xiao Ta. Lalu dia langsung menekan tombol telur besar di depannya. Lalu dia menutup matanya di tempatnya. FCK, melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah drastis, dan mereka semua mundur dengan kasar. Ekspresi Ye Guan juga berubah drastis. Sial, si kecil ini benar-benar dikirim oleh pihak lawan, kan? Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan muncul di depan Ye Guan. Dia berkata dengan marah, "Semuanya, cepat mundur." Ketika orang-orang di sekitar melihat Xiao Bai menyalakan api besar itu, mereka segera mulai mundur. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, mereka tahu itu berbahaya. Saat ini, Raja An baru saja bergegas mendekat. Melihat telur besar yang bergetar hebat, Raja An sedikit mengernyit, lalu mengangkat tangannya dan meninjunya. Ledakan, tiba-tiba, ledakan bergema dari langit berbintang, dan kemudian, awan jamur besar selebar 100.000 kaki naik ke langit. Kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan ruang waktu dalam radius hampir 1.000.000 kaki. Kecuali, awan jamur itu langsung menuju kedalaman langit berbintang. Dan seluruh langit berbintang mendidih saat ini. Dan Raja An juga terlempar ratusan ribu kaki jauhnya dalam sekejap. Ketika dia berhenti, dia juga sedikit bingung. Pada saat ini, tubuh fisiknya perlahan-lahan rusak. Apa-apaan? Di kejauhan, sekelompok orang kuat dari Akademi Guangxuan dan Paviliun Xiambao juga benar-benar bingung saat ini. Sangat kuat, kulit kepala Ye mati rasa saat dia melihatnya. Jika Tuan Ta tidak membimbingnya mundur, dia mungkin telah bereinkarnasi. Apa-apaan ini? Ye Guan melihat ke arah Xiao Bai di samping. Xiao Bai berkedip dan kemudian melambaikan cakar kecilnya, terlihat sedikit bersemangat. Ye Guan bingung, tetapi di depan mata semua orang, Xiao Bai membalik kedua cakar kecilnya, dan dua telur lagi seperti semangka keluar. Melihat pemandangan ini, semua orang segera mundur. Ye Guan juga mundur dengan kasar, menjauh dari Xiao Bai. Astaga, saya sangat ingin dipermainkan sampai mati. Melihat semua orang mundur, wajah Xiao Bai menjadi bingung. Akhirnya, dia menatap Ye Guan, lalu menyeringai, senyumnya polos dan manis. Ye Guan terdiam, si kecil ini keterlaluan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kejauhan, dan kemudian, ruang dan waktu tiba-tiba menghilang. Semua orang melihat dengan cepat dan melihat bahwa tidak jauh dari situ, Arya menghancurkan Kaisar Dewa dengan satu pukulan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, beberapa Kaisar Dewa telah tumbang. Ini benar-benar kejatuhan, bukan hanya tiruan, jika bukan karena para Kaisar Dewa berikut ini yang belajar dengan bijak dan berhenti bersikap keras, namun terus menghindar, semua Kaisar Dewa akan mati di tempat. Di depan ketiga orang ini, Kaisar ilahi seperti ayam atau anjing. Raja An, yang hendak mengambil tindakan, mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka para Kaisar Dewa ini akan begitu ceroboh di depan ketiga orang ini. Jika kita melanjutkan, semua Kaisar Dewa akan terbunuh. Tapi dia tetap tidak mau menyerah, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak bisa membunuh Ye Guan hari ini, orang ini pasti akan membawa masalah besar ke dunia nyata di masa depan. Setelah memikirkan hal ini, Raja An menatap Ye Guan lagi,
dengan niat membunuh. Mengapa Ragnarok masih datang? Hanya pasukan itu yang bisa bersaing dengan ketiga dewa bela diri. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Pangeran An, kita harus mundur." Mendengar ini, Raja An menjadi marah. Apa maksudmu? Pria tua berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam, "Sudah terlalu lama tertunda. Kita di dunia virtual tidak dapat menahannya lagi. Jika kita tidak pergi, para kaisar pedang hebat di dunia virtual itu akan melakukannya kembalilah." Pada saat itu, semua dewa di alam semesta kita harus bertarung. Mati. Raja An mengepalkan tangannya dan tetap diam. Pria tua berbaju hitam melanjutkan, "Kami gagal dalam operasi pemenggalan kepala ini." Raja An masih tidak berbicara. Dia menatap ke arah Ye Guan dari kejauhan. Apakah orang-orang di atas sudah mengetahui keberadaan pria tua ini? Kata mengangguk, "Aku tahu." Raja An sedikit menyipitkan matanya. Kalau begitu mereka tidak akan melakukan apapun untuk membunuhnya. Raja An tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Bicaralah." Orang tua berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Wang An, masih ada orang di antara mereka." Raja An memandang orang tua berbaju hitam itu. Ada lagi yang... Pria berbaju hitam mengangguk, wajahnya sangat jelek, seorang pendekar pedang yang tiada taraf. Dia sendirian menghentikan 36 pengawal Ragnarok kita, dan membunuh beberapa dari mereka. Setelah mendengar ini, mata Raja An tiba-tiba menyusut. Bisakah bahkan penjaga Ragnarok dibunuh? Dan satu lawan lusinan. Seolah memikirkan sesuatu, Raja An tiba-tiba menjadi marah. Dia berbalik dan menatap Ye Guan, "Berapa banyak pendukung yang kamu miliki? Apakah kamu raja pendukung?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Dengan banyak kerabat, bagaimana kamu bisa memukul?" Aku juga kaget. Dada seorang Wang terasa sesak, dan dia hampir muntah darah karena marah. Bersambung.